Soalnya kalau kita lihat rujukan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua tadi diamnya kita karena mungkin lemes capek ya, biasanya kita pagi ngopi terus malam siang itu makan. Ini kita karena dari pagi sampai malam itu kita dari pagi sampai sore kita nggak makan, nahan diri dari lapar dan haus. diamnya kita itu tasbih. Kalau di dalam agama atau di dalam keterangan, ketika kita ibadah kita diterima kan itu ada dua. Assalamualaikum, halo apa kabar kawan singgah semuanya. Perkenalkan, nama gue Kiki. Dan pada saat ini kita mau membahas tentang Ramadan. Ini spesial Ramadan nih. Dan pada kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber, bisa bilang Bapak Abdurrahman Soleh MPD selaku pimpinan pesantren Darul Qur'an Al-Mukhlisin Pondok Bahar. Ini Pak, perkenalkan. Nama saya Abdurrahman Saleh, MPD, kebetulan sebagai selaku pimpinan pondok pesantren Darul Qur'an, ya, tinggal di Pondok Bahar. Silakan. Gimana start nih? Ya, siap. Setelah kurang lebih hampir 2 minggu ya? Seminggu Ya, baru seminggu kita berpuasa. Ya. Ada nggak start perbedaan antara puasa sekarang nih sama puasa sebelumnya? Kayak kan sekarang kan masih covid nih. Ya, betul. Sebelumnya kan nggak covid tuh. Ya. Gimana sih? Jadi puasa sekarang emang agak berbeda dengan puasa-puasa yang dulu. Karena puasa-puasa dulu tuh artinya tempatnya itu artinya kan sholat taraweh biasanya nggak dibatasin, terus dibatasi. Tapi itu mungkin hikmahlah buat kita semua ya, mungkin untuk supaya kita ini belajar, mungkin kita lebih fokus lagi lah di dalam puasa ini. Iya, kayak pas sekarang kan kayak kurang ramai lah pengunjung untuk taraweh gitu. Bahkan mungkin kayak awalnya aja gitu kan, di belakangnya gitu. Apalagi kemarin covid sempat naik lagi kan. Tapi selama puasa ini Ustaz, kayak Ustaz nih apa aja gitu kegiatan selama puasa? Oh ya, kalau biasa kalau di pesantren itu ya ngaji pasaran lah gitu, sehari 3 kali itu ngaji pasaran. Ngaji pasaran itu kitab oke. Kitab salafi lah. Berarti ngajar aja ya gitu. Ngajar, terus pembinaan di lapas, imam taraweh terus pembinaan di lapas. Itu biasa kegiatan rutin bulan puasa. Jadi setiap datang bulan Ramadan nih saya selalu ngisi acara tersebut gitu. Iya, betul. Yang pasti itu imam taraweh, kultum. Ya. Nah, pasti. Nah, saat ini kita ngebahas Ramadan. Oke, siap. Kan baru seminggu masih hangat-hangatnya kan Ramadan. Jadi ini Sat, kayak untuk kita nih yang muslim gitu ya, keistimewaan Ramadan itu apa sih Sat, dan gimana sih keistimewaannya itu tuh? Sampai banyak yang menunggu umat muslim tuh kayak, puasa nih alhamdulillah gitu. Keistimewaannya apa sih secara umum gitu? Iya. Soalnya kalau kita lihat rujukan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ rujukannya satu, kita dijadikan orang yang bertakwa. Karena 11 bulan, 12 bulan, 11 bulan itu kita bebas pagi, siang makan. Tapi selama bulan puasa nggak boleh, dibatasi. Boleh makan tuh malam sama maghrib. Di waktu tertentu. Jadi keutamaan bulan puasa satu, mencetak kita menjadi orang yang berkualitas takwa. Terus ada hadis Nabi lagi yang berbunyi sebagaimana kata Nabi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namu shaimin ibadatun wa sumtu tasbihu wa amaluhu mudhafun wa danbu maghfirahu wa du'a'u mustajabu. Jadi kata Nabi, itu keistimewaan bulan puasa di sini 5. Di keterangan ini ada 5. Satu,
tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wah, jadi kita sini tidur aja ibadah. Ibadah gitu, nilai. Ya. Ya. Yang di bulan-bulan biasa mah kita tidur ya udah udah apa gitu. Nah, Sekarang kita dapat pahala. di dalam bulan puasa ini tidurnya aja, waduh, kita dikasih pahala sama Allah. Yang kedua tadi diemnya kita, karena mungkin lemes capek. Ya biasanya kita pagi ngopi terus malam siang itu makan. Ini kita karena dari pagi sampai malam itu kita dari pagi sampai sore kita nggak makan. Nahan diri, lapar dan haus. Diemnya kita itu tasbih, sama juga membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya luar biasa. Yang ketiga, amalan-amalan kita di dalam bulan puasa itu dilipat gandakan. Pahala kita, pahala sunnah jadi pahala wajib itu dilipatkan menjadi 2 kali lipat pahala wajib. Itu keistimewaannya. Yang keempat, doa kita dikabul, dijabah. Iya. Jadi lain-lain waktu mah 11 bulan itu hanya istilah tertentu, tapi di bulan puasa minta apapun insya Allah Allah kabul. Nah itu diantaranya. Yang terakhir, yang kelima itu ialah yang kelima itu diantaranya adalah ketika kita tadi ada berapa? 4 ya? Ada 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu doa, udah tadi doa dikabul udah. Udah tadi yang keempat. Diampuni dosa kita udah? Belum. Oh, nah yang kelima ya. Yang kelima diampuni dosa kita. Dosa kita diampuni. Dosa kecil kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena emang bulan puasa ini kata Imam Ghazali dibagi 3 fase. Fase 1 sampai 10 itu fase rahmah, kasih sayang. Fase 11 sampai 20 itu fasenya maghfirah, pengampunan. Fase yang kedua 1 sampai ke 30 itu fase hitkum minanar, dibebaskan api neraka. Itu salah satu. Berarti dari kelima itu yang pertama keistimewaan di bulan puasa itu kita dilipat gandakan pahala kita. Doa kita insya Allah mudah dijawab. Yang ketiga menghapus dosa. Yang tadi poin lagi yang kelima itu sebenarnya mencetak kita jadi orang bertakwa gitu. Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kan ada sisi lain nih, kayak kita mungkin kita pernah dengar lah kalau di bulan Ramadan ini, keistimewaan bulan Ramadan itu ada yang namanya nuzul Quran. Iya. Itu gimana sih tuh nuzul Quran? Kenapa seistimewa itu dan datangnya itu sama gitu bareng bulan Ramadan ini gitu. Jadi ada bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan ini ada nuzul Quran. Nah, kebetulan Quran itu diturunkan 17 Ramadan. Itu. Jadi di situ keistimewaannya Ramadan tersebut. Quran diturunkan di situ di tanggal 17 Ramadan. Dan pada saat tanggal 17 Ramadan itu apa saat yang kayak lakuin ini gitu biar baik gitu? Ya. Artinya kalau di dalam bulan Ramadan itu ibadah yang paling diutamakan adalah membaca Quran. Itu paling utama ibadah-ibadah yang lain. Artinya ibadah-ibadah yang fokus karena pas momen bulan puasa itu Quran turun. Nah, di yang lebih bagus adalah mendawamkan Quran. Tapi amalan-amalan yang lain juga bagus. Cuman itu istimewa itu Quran ketika dibaca. Berarti banyak ya setiap keistimewaan di bulan Ramadan banyak. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ada salah satunya nuzul Quran, yang tadi pahala kita lipat gandakan gitu, dari yang sunnah menjadi wajib dikali 2 gitu. Seperti yang tadi Ustaz bilang. Oke, kita lanjut Ustaz ke kan pasti kan dari udah nih kita bahas keistimewaan Ramadan ya. Setelah keistimewaan Ramadan ini kan pasti kan kita ada hikmah gitu Ustaz di balik bulan ini gitu Ustaz. Hikmahnya itu seperti apa sih Ustaz? Dan apa hikmah yang bisa kita dapat setelah pada bulan Ramadan ini gitu? Ya, khususnya untuk umat muslim, hikmah puasa itu 1, kita bertambah solidaritas kita kepada orang-orang yang miskin di bawah ekonomi kita. Ya, kita lebih sosial lah ke mereka. Karena itu banyak anak-anak muda yang bagi-bagi takjil. Nah, karena memang bulan puasa begitu, lebih utamanya diantaranya adalah berbagi. Karena ya di saat dia berbagi, pahala itu dilipat gandakan itu. Dan kepedulian bertambah di bulan puasa. Hari-hari biasa mungkin nggak seperti bulan Ramadan, tapi bulan di antaranya anak muda itu takzil, terus buka bersama gitu loh. Nah, itu salah satunya salah satunya di antaranya hikmah bulan puasa itu ya,
apa namanya sosial, lebih Sosial, sosialnya lebih, kita lebih solid, tinggi, solid solid. ya. Di sisi lain Sat, kayak misalnya hikmah untuk kesehatan kita gitu, apakah kita jadi lebih sehat karena kita bisa nahan lapar dan haus ketika Iya. pagi sampai sore kan, sampai maghrib itu Iya. kan ada beberapa yang bilang kayak puasa itu bagus untuk kesehatan Iya, gitu. Itu juga salah satu Nah, hikmah. dalam ilmu kedokteran, salah satu untuk menyehatkan badan kita, ya perut kita sering dikosongkan. Ya salah satunya ada Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan itu seminggu 2 kali kita berpuasa. 1 Senin, 2 sama Kamis. Nah, tujuannya apa? Supaya kita makan, ya setiap hari kita kan makan. Nah, makanya ketika kita kosongkan 2 hari tersebut, insya Allah badan kita sehat. Yaitu salah satunya untuk menyehatkan badan kita. Di dalam ini kan ada mesin, dan mesin tersebut kita bersihkan dengan cara kita berpuasa selama 1 bulan ketika bulan Ramadan. Ini sebetulnya bagus untuk kesehatan badan kita, walaupun di sisi lain lemes, tapi manfaatnya sangat besar bagi kesehatan. Berarti nggak cuma sekedar nahan lapar dan haus ya, Sat, ya. Betul. Baik itu pasti ada maksudnya gitu kan. Ya. Insya Allah baik lah tuh kita gitu ya, Sat. Oke. Kita udah ngebahas apa tadi, Sat? Kita udah ngebahas keistimewaan bulan Ramadan, hikmah bulan puasa. Lanjut kita ke syarat wajib, Sat. Pasti kan untuk umat muslim kan ada beberapa syarat wajib ketika pengen melaksanakan apa namanya ibadah puasa Ramadan, pasti kan ada syarat-syaratnya, Sat. Nah, apa aja syarat-syaratnya, Sat? Oke. Kalau di dalam agama atau di dalam keterangan, ketika kita ibadah kita diterima kan itu ada 2. 1, niat yang tulus. 2, tuntunan, ikutin tuntunan. Nah, kebetulan ini kalau kita bicara tentang puasa berarti kita bicara ilmu fikih. Nah, ada syarat itu di dalam fikih, wabil khusus ketika kita puasa. 1, Islam, itu syaratnya. Nah, Islam. Yang kedua, berakal sehat ya, balik. Ya, keempat, mampu berpuasa. Nih, ini syarat. Adapun wajibnya niat, ya niat berpuasa, menahan daripada makan dan minum ya di siang hari sampai sebelum maghrib. Pas maghrib boleh kita buka. Terus menahan daripada hubungan suami istri. Nah, itu. Terus yang keempat, tidak boleh muntah dengan sengaja. Nah, ini muntah sengaja ini termasuk bagian wajib ya, fardunya itu berpuasa. Tapi kalau muntah, misal kalian pusing terus muntah itu apa? Nah, itu kan ada elat. Ini mah ada elatnya, ada syar'i lah, hukum syar'i ya, hukum syar'i. Itu nggak masalah. Ini mah sengaja. Ketika ketika kita emang nggak suka sama sesuatu, misalkan kita nggak suka sama pete, kita deketin pete suruh muntah. Nah, itu sengaja namanya, gitu. Mendistract kita muntah gitu. Iya, betul. Itu sengaja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sakit kita, itu nggak sengaja. Itu mah istilahnya udah mungkin proses kita nggak makan jadi sakit gitu loh. Ya itu nggak masalah ketika kita buka. Jadi itu nggak apa-apa kita lanjutin. Ya. Kalau misalkan kita buka nggak apa-apa, tapi nanti kita ganti. Gitu. Okay. Berarti kayak untuk orang-orang yang kurang sehat badannya itu berpuasa lah bisa jika sanggup gitu ya. Artinya nanti yang penting ketika dia misalkan dia sakit ya atau dia tidak mampu, boleh diganti di hari yang lain. Ya, habis lebaran silakan. Tapi misalnya dipaksakan juga nggak apa-apa kan, kalau dia mampu gitu ya, bisa nih maghrib. Ya, di situ kan ada tadi syarat wajib ya, syaratnya ya kalau mampu silakan, tapi kalau nggak mampu jangan. Tambah makin sakit. Iya, takutnya begitu parah sakitnya. Dengan puasa senyatin badan, tapi nyiksa juga itu, nggak boleh dipaksakan. Ya, artinya kan kondisi badan kita mungkin tadinya kita dari 11 bulan itu kita nggak disiplin biasa aja. Ke bulan puasa ini memang benar-benar kita dicetak menjadi orang yang artinya berkualitas. Waktu kita diatur, kita sahur malam-malam, biasanya kita tidur kan, malam-malam ini bangun, terus taraweh, puasa, wah kan udah luar biasa lah kalau menurut saya. Artinya tidak sesuai yang dulu-dulu hari kita gitu. Nah, ini dicetak. Terus juga jam sore JJS, bertambah lagi sedikit gitu buat berburu takjil. Kita lanjut lagi sama. Siap. Tadi syarat wajibnya. Nah, ketika kita udah memenuhi syarat tersebut gitu kan, dan kita menjalankan puasa, menjalankan puasa Ramadan, dan pasti
ada adab-adabnya dong Ustaz. Iya. Gitu kan, kayak kita aja hidup ada adabnya gitu. Betul. Dan kita berpuasa pun juga pasti ada adabnya gitu Ustaz. Iya. Dan adab-adabnya itu apa aja Ustaz? Nah, salah satunya diantaranya adab itu ada yang namanya sunnah, ya kan? Ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Jadi ketika kita berpuasa, ya, itu kalau sunnahnya di dalam bulan puasa itu, satu, ketika kita berbuka cepet-cepetin. Kalau udah buka tuh cepet-cepet Allahu Akbar langsung. Jangan ditunda-tunda lagi maksudnya. Yang kedua, sahurnya diakhirkan mungkin 3:30 gitu ya. Jangan malam, takut-takut nanti kalau kemalaman keburu lapar lagi. Iya, ya. udah lapar lagi. Gitu. Terus yang ketiga, ya, jangan ngomong atau bicara bahasa-bahasa yang tidak bagus, ya kotor gitu ya. Itu juga salah satu adab. Nah, itu adab sunnah. Adapun adab ya makruhnya ketika dia berpuasa, ya, ketika makruh itu salah satunya tadi tidak boleh kita ngomong yang nggak bagus, yang kasar, yang kasar. Terus istilahnya pokoknya yang ngomong-ngomong kasar itu. Berarti pada saat kita ngucapin kata-kata yang kasar gitu, puasa terpuasa cuman pahalanya berkurang. Nah, gitu. itu salah satu akan terkurang pahala puasa tersebut. Karena kan puasa itu kan kata Allah di dalam hadis kursi, as-saumu li wa ajzi bihi. Puasa itu aku yang nyuruh dan aku yang memberikan pahala. Tuh. Jadi harus benar-benar hablum minan Allahnya bagus, hablum minanas bagus. Artinya kalau hablum minanas sesuai tuntunan. Tuntun apa? Fikih. Kalau hablum minallah berarti adab-adaban kita ke Allah. Iya. Insya Allah itu akan diterima nanti puasa kita, dikabul. Nah, Ustaz, di adab-adab tersebut Ustaz, kan ada tuh yang bahkan pun saya juga banyak teman saya gitu yang seiman kita tuh, seiman, cuman dia kayak mancing-mancing lah saat makan. Itu gimana sih orang-orang kayak gitu Ustaz? Mau dikasih tahu Ustaz? Ya artinya kan kalau kita berpuasa yang lebih bagus teman kita bilang, mohon maaf kami lagi berpuasa. Ya kan salah satu adab orang yang misalkan teman itu non muslim, ketika ada yang berpuasa kan otomatis menghindar lah. Karena dampaknya nanti takutnya yang teman tersebut imannya belum kuat bisa ke bawah maksudnya gitu. Iya, ya artinya salinglah. Makanya kan di situ ada bahasa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Artinya saling menghargain. Ketika kita berpuasa non muslim ya saling menghargain. Ya artinya gitu. Respect lah. Iya. Atau teman yang nggak puasa sakit mungkin diakibat monggo lah kalau bisa makan di tempat yang sepi gitu. Itu. Tapi jujur Ustaz, kayak saya baru tahu gitu kayak ketika azan buru-buru langsung buka. Saya tuh biasanya kayak azan ya udah dengerin dulu kan, atau enggak kayak main HP dulu gitu. Ntar kalau udah buka baru buka. Ya artinya itu bagian daripada sunnah, karena mohon maaf waktu maghrib itu cepat. Iya. Makanya ketika ajan tok Allah Akbar itu boleh silakan kita buka. Nah, artinya itu udah masuk waktu, karena salah satu untuk membatalkan puasa kita ya masuk waktu kita boleh berbuka puasa. Enggak, masalah itu saat apa namanya? Kan saya agak suka telat nih buka puasa. Karena ini kan rumah saya dekat musola gitu kan. Nah, orang ini musolanya ini harus azan, dia buka dulu Ustaz. Jadi saya enggak tahu udah azan belum gitu. Nah, pas udah saya buka dia azan, udah azan baru saya buka. Karena saya enggak gimana Ustaz ya? Enggak terlalu ngikutin azan TV kadang-kadang. Kalau dulu saya SD cari yang cepet TV-nya gitu kan. Sekarang enggak Ustaz, kayak udah musola aja, bukan musola yang dekat kan gitu. Gitu Ustaz. Jadi itu kayak salah satu faktor juga yang bikin puasa. Ya, artinya gini, kan sekarang ada yang namanya istilahnya jadwal buka puasa kayak nanti 1 bulan tuh, yaitu juga buat patokan kita lah. Ya, buat patokan kita untuk ketika kita mau buka puasa. Terus diantaranya ajan di musola. Sebetulnya banyak sih, sebetulnya sekarang mah banyak. Yang penting artinya jangan menunda gitu loh. Kata Nabi jangan menunda. Ketika kita berbuka pas ajan berbuka puasa itu cepetin lah berbuka, jangan ditunda-tunda, karena di situ salah satu adab dan juga dapat pahala. Gitu, sunnah tuh. Nah, kalau ini Sat, kan tadi udah dibukanya, di tarawehnya ada nggak Sat? Terkait apa? Adab-adabnya gitu, kayak apakah kayak sholat itu taraweh langsung sendiri atau enggak boleh santai-santai dulu itu, gitu? Itu, kalau sholat taraweh mah istilahnya sholat yang mana sholat tersebut
disunahkan ketika di dalam bulan puasa. Ya, adapun itu pakai ada Bilal gitu, itu mah hanya istilahnya biar biar lebih bagus lah, lebih indah dan memandoin, takut orang yang di belakang itu jamaah biar paham gitu. Ya. Berarti kayak misalnya bila udah ngomong kayak gitu nggak apa kita masih tar dulu Ya, ntar pas udah takbir baru jadi nggak apa gitu. Silakan, ya. Gitu teman-teman, jadi itulah pembahasan saya Kiki bersama Ustadz Abdurrahman mengenai Ramadan ini, itu terutama dalam keistimewaan bulan Ramadan, hikmah puasa di bulan Ramadan, syarat wajib puasa Ramadan, dan tarhib atau adab-adab ya Ustadz ya, atau adab-adab di bulan Ramadan. Nah, ini Ustadz ada kata-kata untuk teman-teman yang untuk menyemangatkan puasa teman-teman gitu Ustadz? Oh iya, oke. Jadi tadi yang dibahas terkait tentang ada ayat Al-Baqarah surat 183. Jadi yang bunyinya gini, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebelum orang kamu diwajibkan berpuasa agar kamu menjadi orang bertakwa. Artinya di sini puasa itu tanda kutip Allah yang nyuruh kita berpuasa. Terus juga Allah yang nyuruh kita untuk biar Allah yang nilai, dan Allah juga yang menyuruh kita berpuasa, dan hasilnya nanti kesungguh-sungguhan kita. Makanya mohon maaf ya pada semua teman-teman sekalian, kalau bisa kita berpuasa sungguh-sungguh dengan ketentuan syariat, dan ada dua, syariat ikutin tuntunan dan juga niat yang ikhlas. Karena dengan dua konsep itu puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya para jamaah, wabil khusus teman-teman sekalian, mudah-mudahan puasa kita sampai akhir nanti mendapatkan level takwa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh, teman-teman, ingat kata Pak Ustadz gitu, dan jadiin bulan-bulan Ramadan ini Ustadz kayak ladang buah yang udah siap panen ya Ustadz. Banyak-banyakin kita manen pahala kita gitu. Contohnya kayak kita sholat 5 waktunya dilengkapin lagi, ngajinya jangan lupa, daripada kita diem doang main HP, isi aja dengan kegiatan positif ya Ustadz ya. Karena itu kan sebagai amal baik juga buat kita gitu sama di Ramadan ini. Oke, kawan singgah, mungkin untuk podcast series Ramadan ini cukup sampai sini aja. Kurang lebih mohon maaf. Gue Kiki pamit undur diri, dan masalah pamit undur diri. Terima kasih kawan singgah semuanya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.